Kamu tertidur di kursi dekat jendela di dalam pesawat. Hari sudah gelap karena sudah hampir pukul 23. Tiba-tiba, sesuatu membangunkanmu. Kamu memandang keluar jendela dan melihat fenomena yang sangat aneh. Sesuatu yang bikin kamu takut. Ada kilatan besar berwarna merah terang yang menerangi langit di kejauhan. Kilatan itu menyerupai ubur-ubur menyeramkan. Itu adalah Sprite. Juga disebut Sprite merah karena warnanya. Fenomena ini juga dikenal sebagai petir awan ke angkasa. Bentuk visual bervariasi yang berkedip-kedip di langit malam ini adalah pelepasan listrik berskala besar, yang merupakan kata lain dari sambaran petir. Kilat ini terjadi jauh di atas awan badai, pada ketinggian 48 hingga 90 km. Itulah sebabnya kamu bisa melihatnya dengan sangat jelas dari jendela pesawat. Hal yang paling keren dari Sprite adalah petir ini bermuatan positif. Ini jenis yang sangat langka, dan hanya mencakup 5% dari seluruh sambaran petir. Orang-orang pertama kali melihat fenomena ini pada tahun 1886 dan pertama kali diabadikan dalam foto pada tahun 1989. Pada tahun 2018, air terjun Niagara yang legendaris yang terletak di perbatasan antara negara bagian New York dan Ontario, Kanada, berhasil mengejutkan semua orang. Para wisatawan yang datang untuk mengagumi air yang bergemuruh ini mendapati air terjun itu membeku. Oke, air terjunnya nggak membeku sih. Ini mustahil terjadi pada air yang mengalir dalam jumlah sebanyak itu. Tapi tetesan air mikroskopis serta kabutnya membentuk lapisan es di atas air yang mengalir deras. Hal ini menciptakan ilusi bahwa air terjun Niagara membeku seluruhnya. Kenyataannya, air terus mengalir di bawah lapisan es. Bayangkan kolam berisi air sangat dingin dan tertutup es. Mudah bukan? Dan sekarang bayangkan puluhan moncong buaya menyembul keluar dari kolam, diam dan membeku di dalam es. Itulah yang akan kamu lihat jika berkunjung ke rawa-rawa di North Carolina pada awal tahun 2018. Meskipun fotonya menakutkan, hewan-hewan itu masih hidup loh. Itu adalah cara khusus buaya untuk bertahan hidup dari cuaca dingin yang nggak biasa. Karena lubang hidung mereka berada di atas air, hewan-hewan itu bisa bernapas. Sementara itu, tubuhnya berada dalam kondisi semacam hibernasi. Hal ini memungkinkan hewan-hewan tersebut menghemat energi dan tetap hangat. Pada musim dingin tahun 2018, penduduk Gurun Sahara, salah satu tempat terkering dan terpanas di planet ini, terbangun dan menemukan lapisan salju tebal menyelimuti pasir. Di beberapa tempat, ketebalannya mencapai 38 cm. Para ahli meteorologi punya penjelasan untuk fenomena yang menarik ini. Mereka mengatakan bahwa kumpulan udara dingin ditambah curah hujan dari badai sebelumnya menghasilkan hujan salju alih-alih air biasa. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juni 2009. Orang-orang di beberapa daerah di Jepang meninggalkan rumah mereka setelah hujan lebat dan menemukan ikan, katak, dan kecebong di mana-mana. Ladang, jalanan, halaman, dan atap rumah dipenuhi oleh makhluk-makhluk ini. Seorang pria bahkan menemukan 13 ekor ikan mas di atas dan sekitar truknya. Nggak ada yang tahu pasti dari mana hujan aneh ini berasal. Tapi teori yang paling populer adalah angin puting beliung yang kuat menarik hewan-hewan tersebut, kemudian membawa mereka melewati udara dan menjatuhkannya ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Di Australia, terkadang turun hujan laba-laba. Itu karena makhluk ini bisa melayang bagai balon. Ini adalah cara bepergian yang sangat nggak biasa. Laba-laba memanjat ke bagian paling atas pohon atau semakin tinggi, dan kemudian memintal beberapa helai sutra yang kemudian membantu laba-laba terbawa angin. Nggak mudah untuk menemukan laba-laba yang sedang terbang, tapi terkadang ketika cuaca sangat lembab dan nggak nyaman, terjadi perpindahan massa laba-laba dengan cara ini. Jutaan laba-laba melakukan perjalanan untuk menemukan tempat lain dengan kondisi yang lebih baik. Di luar mungkin terlihat seolah-olah sedang turun salju, tapi enggak, itu adalah laba-laba yang melayang turun ke tanah. Badai petir terpanjang di dunia terjadi di Venezuela dan bisa berlangsung selama 9 jam per hari. Pusat badai berada di atas danau Maracaibo dan awannya menjulang lebih tinggi daripada awan badai biasa. Fenomena alam ini juga dikenal sebagai petir Catatumbo. Terjadi selama 140 hingga 160 malam dalam setahun dan bisa menghasilkan hingga 28 sambaran petir per menit.
Kamu mungkin pernah dengar ungkapan bahwa petir nggak akan menyambar 2 kali di tempat yang sama. Nah, petir Catatumbo kelihatannya nggak tahu soal aturan ini. Setidaknya, hal ini nggak mencegah awan badai bertemu di tempat yang sama dari tahun ke tahun. Tornado vulkanik mungkin menjadi salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Ketika meletus, gunung berapi memuntahkan batu dan abu panas yang membumbung tinggi ke atmosfer. Dan bongkahan lava padat serta gas panas bergerak menuruni lerengnya. Ketika aliran ini bergerak ke bawah, beberapa gas yang terperangkap mulai naik dan berputar pada saat bersamaan. Gas-gas tersebut terhimpit oleh udara di sekitarnya, yang membuatnya berputar semakin cepat. Begitulah terbentuknya tornado vulkanik. Untungnya, fenomena ini hanya berlangsung singkat. Meskipun Pulau Newfoundland di Kanada nggak bisa disebut sebagai tempat yang hangat, pulau ini juga nggak terlampau dingin. Tapi bayangkan kalau kamu harus menyekop salju di depan rumahmu hanya beberapa hari sebelum liburan musim panas. Ya, itulah yang terjadi di pulau ini pada bulan Juni 2018. Badai dingin yang datang dari pantai Newfoundland menyelimuti beberapa wilayah di pulau ini dengan lapisan salju setebal 5 cm. Selain itu, suhunya juga memecahkan semua rekor. Selama musim panas di Newfoundland, suhu rata-ratanya sekitar 19 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius pada hari yang sangat panas. Tapi bulan Juni yang terkenal itu membuat orang tercengang dengan suhu hanya 3 derajat Celcius di pagi hari. Awan morning glory sangat jarang terjadi. Awan ini terlihat seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa mengular lebih dari 965 km dan berada di ketinggian yang relatif rendah. Kebanyakan peneliti sependapat bahwa awan ini muncul ketika angin kencang yang bergerak ke atas berusaha menembus awan. Hal ini menciptakan tampilan bergulung yang khas. Udara sejuk di bagian belakang awan membuatnya tenggelam ke bawah. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya, untuk melihat morning glory adalah Teluk Carpentaria di Australia. Kalau memutuskan pergi ke sana untuk melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pada tanggal 19 Maret 2018, penduduk Alabama melihat bongkahan-bongkahan es yang sangat besar jatuh dari langit. Itu adalah badai hujan es terkenal di Alabama yang menyebabkan kerusakan senilai jutaan dolar. Pasca badai es tersebut, kawasan itu tampak porak-poranda, jendela-jendela toko pecah, kaca-kaca mobil hancur, papan reklame rusak, dan atap-atap rumah berlubang. Tapi yang membuat para peneliti sangat bersemangat adalah bongkahan hujan es yang ditemukan di dekat kota Cullman, Alabama. Monster seukuran bola softball ini berdiameter lebih dari 13 cm dan mencetak rekor baru di negara bagian tersebut. Pada tahun 2012, langit di atas Dorset, Inggris berubah menjadi sangat gelap, lalu menjadi kuning. Setelah itu, bola-bola mirip agar-agar berwarna biru mulai berjatuhan ke tanah. Seorang pria lokal sedang berjalan ke garasi rumahnya ketika dia melihat sesuatu yang sangat terang di antara hujan es yang berwarna keputihan. Ketika para peneliti menganalisis hujan agar-agar ini, mereka mendapati bahwa bola-bola tersebut terbuat dari bahan yang digunakan dalam popok atau tanah media tanam. Ini digunakan untuk menyerap cairan. Masih belum jelas apakah bola-bola itu jatuh dari langit atau mungkin es yang mencair membuat beberapa kristal yang sudah ada mengembang dalam sekejap mata. Pada bulan Maret 2018, orang-orang di Nevada Utara menyaksikan awan paling langka dan paling aneh yang pernah ada, yaitu awan tapal kuda. Awan ini memang terlihat aneh dan agak menakutkan. Tapi para ahli meteorologi tahu bahwa pusaran berbentuk menarik ini terjadi ketika awan datar melintas di atas kolom udara hangat yang bergerak naik. Udara ini menciptakan bentuk tapal kuda dan menimbulkan putaran pada gerakan awan. Awan seperti ini terjadi sangat cepat dan biasanya hanya berlangsung beberapa menit. Donat salju berbentuk silinder terbentuk ketika angin yang bertiup seolah-olah ingin bermain bola salju. Angin tersebut mulai menggulirkan salju di area bersalju. Kalau bentuknya seperti bola salju sungguhan, pasti akan menjadi terlalu berat untuk digerakkan oleh angin. Tapi bagian tengah donat salju itu berlubang. Hal ini terjadi karena lapisan dalamnya terlalu tipis dan tertiup angin ketika terbentuk. Inilah yang membuatnya lebih ringan daripada bola salju biasa. Itu sebabnya bola salju ini bisa menggelinding lebih jauh. Sayangnya, donat salju nggak bisa ditemukan dengan mudah. Fenomena ini jarang dijumpai karena hanya terbentuk dalam kondisi yang sangat spesifik.